Assalamualaikum guys, salam dari London, Inggris. Guys, apa kabar semua? Hopefully kalian baik-baik aja. Hari ini guys, seperti yang banyak di request, aku akan ajakin kalian untuk belanja di supermarket Inggris. Nggak cuma satu guys, tapi 3. Dan pertama, aku bakal ke Tesco. Ini di London, udaranya udah masuk ke spring atau musim semi. Dan rasanya tuh udah mulai panas, tapi sebenarnya tuh masih dingin guys. Jadi aku pakai baju yang lumayan ke cover. Atasannya kayak gini, bawahannya celana panjang. Aku bawa tas belanja juga, sama pakai sepatu. Dan aku pengen tunjukin ke kalian sih guys, harga-harga dari supermarket di Inggris itu gimana, dan opsi halal yang ada. Jadi please nonton sampai habis, dan let's go. Guys, jadi Tesco ini adalah supermarket yang super duper Inggris. Biasanya itu tuh size-nya ada yang kecil, Tesco Express, dan ini tuh yang versi gedenya guys. Nggak cuma tempat groceries aja, tapi ada tempat jual baju, ada cafe, dan ini emang hari Minggu. Posisinya keluarga-keluarga nih kayak gini, itu pada belanja bulanan dengan troli yang gede-gede banget guys. Aku mau ngambil troli, tapi trolinya habis guys. Karena hari Minggu itu tuh kayak hari belanja nasionalnya Inggris, dimana keluarga-keluarga ya pasti lagi pada quality time, lagi pada libur gitu kan. Ginilah guys penampakannya, sebesar itu dari sini sampai ujung sana. Itu tulisannya sampai aisle ke 45 guys. Bayangin dari 1 sampai 45, segala macam hal yang kita pikirin itu ada di sini. Tesco ini tuh adalah supermarket yang aku bisa bilang middle class kali ya di London, Inggris, karena ada yang harganya itu super mahal kayak Morrison dan Waitrose dan M&S, ada yang di tengah-tengah itu Tesco dan Sainsbury, dan ada juga yang versi murahnya yang aku akan datengin juga nanti, yaitu Lidl sama Aldi. Ada lagi sih guys beberapa supermarket yang ada, tapi yang gede-gede bangetnya itu di 6 itu. Oke guys, aku keluar lagi karena ternyata tadi nggak nemu troli sama sekali, jadi aku harus ambil di luar. Dan di sini ambil troli itu nggak bisa asal ambil guys, karena kita harus masukin koin ke sini untuk bisa akses si troli ini. Jadi kayak gini, kita masukin sini, terus kita tutup, terus kita bisa buka ini. Dadah! Nah, kita bisa pakai deh. Selain ambil troli, di sini kita juga bisa ambil alat ini, dimana kita jadinya bisa belanja dengan lebih gampang guys. Kita taruh alatnya di sini. Jadi setiap kita belanja, dia bakal nge-scan belanjaan kita. Yang pertama aku beli bawang bombay, ini lagi diskon. Jadi ini tuh harga biasanya, dan ini harga kalau kita pakai membership. Jadi aku langsung mau ini. Unfortunately kayak gini tuh udah pada habis guys. Ini aku beli 1 anggur. Nah di bawah itu ada kotak rahasia. Jadi kalau di atas habis, biasanya di bawah bisa jadi masih ada yang lebih fresh. Harga jeruk beli 2 3 pound, jadi harus beli 2 sekalian. Ini aku mau beli mangga juga, lagi ada promotion ya, harganya 35.000 dapat 2 guys. Menurut aku sih ini good deal ya guys, good deal banget untuk sebuah mangga, karena emang wilayahnya itu bukan wilayah yang mayoritas muslim. Susah banget nyari daging halal guys. Jadi kalau mau nyari halal perhalalan itu biasanya ada di kulkas ini kulkas frozen yang ada tulisannya Asian, dan di sini itu ada beberapa opsi daging halal kayak gini-gini nih. Ayam, ada nugget kayak gini, itu ada logo halalnya. Ada kebab, ada sosis juga. Mungkin aku mau beli sosis kali ya guys. Ini aku mau beli sosis halal, harganya 1,7 pound. Yang aku notice juga dari orang sini adalah mereka suka banget sama dessert. Jadi opsi dessert di Tesco terutama itu banyak banget. Jadi dessert tuh banyak macamnya sih guys. Ada yang kayak udah di chilled kayak gini nih. Tuh kayak toffee, terus egg tart. Pokoknya literally kayak apapun yang kita mau tuh ada, dan ya udah kayak tinggal ambil aja gitu kan. Dan kalau mereka dinner, mereka biasanya makanan penutupnya ya dari yang kayak gini.
bahkan ada cheesecakean segala. Dan kalau lihat dari harga sih guys, mostly itu di sekitar 50.000 sampai 100.000 gitu. Dan yang aku selalu beli di Tesco itu adalah rotinya, karena rotinya itu dibandingin sama Lidl ya, yang aku bakal datengin, itu lebih premium dan lebih fresh lah ya. Aku biasanya beli si sourdough ini. Nih, aku beli ini yang nanti bisa aku makan buat sarapan. Harganya itu di 3,75 atau sekitar 80.000. Cuma guys, satu ini aja itu bisa habis 2 minggu kali. Jadi awet banget, tinggal aku taruh di kulkas. Karena di Tesco ini itu nggak ada daging halal yang fresh ya guys. Jadi emang aku kalau kesini belinya paling ikan. Dan yang aku suka dari sini adalah salmonnya tuh suka diskon nih. Jadi harganya yang aku mau beli ini dari 9 pound guys, dari hampir dari 200 ribuan jadi 160.000. Jadi ini lumayan banget, bisa aku freezerin dan aku makan untuk 2 minggu juga. Cuma guys, walaupun opsi halal itu nggak banyak ya, tapi di sini tuh vegan itu sangat-sangat trending dan itu adalah opsi yang bisa kita cobain juga sebagai orang muslim, karena vegan food atau plant based itu no pork no lard. Jadi kayak gini nih, di sini tuh udah advance banget sih vegannya. Nih, sosis aja kelihatannya kayak bener-bener daging, dan aku pernah cobain, rasanya juga nggak jauh beda lah guys. Nih kayak gini ada beef patty yang sebenarnya dari kacang guys. Tapi emang vegan food itu guys lumayan expensive ya, atau mahal. Jadi kalau nggak kepepet banget kayaknya aku nggak beli. Cuma yang aku suka beli dari sini itu tuh ini nih guys, tempe sama tahu. Ini guys, setahu aku foundernya adalah orang Indonesia, Better Nature. Aku pernah nyoba dan enak banget. Emang secara harga lumayan sih, 2,7 pound. Itu sekitar 60.000 untuk satu kotak tempe yang kecil. Sekarang guys, aku mau mulai nge-scan belanjaan aku. Jadi kelihatan nih guys, aku udah belanja berapa? Aku udah belanja hampir 500.000. Jadi saatnya aku pindah karena kayaknya udah cukup sih yang aku beli di sini. Guys, itu ini pertama kali buat aku pakai alat ini. Jadi tadi aku nanya gimana sih caranya check out, karena kan semuanya udah dari sini ya guys. Jadi coba kita lihat cara kita keluar itu gimana. Sorry, do you know how to pay if I already put everything here? Just in this. Oh, come around with me. Okay, sorry. Okay, then pay. Thank you so much. Oke guys, ternyata kita harus masuk lewat sini. Oke, jadi ini aku harus scan. Gimana caranya? Hello, how can I do this? This is my first time, sorry. No, it's alright. So you just usually scan it there. Okay, Because it's your first time, it's going to ask Yes. me to scan some of your shopping. okay. And then just click no for me. Oh my god! Alright, thank you so much. Jadi totalnya itu 27,5 dan ini tulisannya savingnya guys dari yang club card tadi 1,6 pound. Selesai deh guys. Menarik juga ya pengalaman pertama pakai troli. Ini kayaknya kalau belinya banyak worth it sih pakai troli. Cuma karena aku nggak begitu banyak belinya, jadi sebenarnya lebih enak pakai keranjang. Oke guys, belanja pertama dan buat ke Longdan itu perlu jalan sekitar 5 menit karena satu tempat ini tuh isinya yang gede-gede, bahkan ada IKEA juga guys di sini. Orang di sini emang aku perhatiin sih kebanyakan naik mobil ya, karena buat ke satu toko dan toko lain itu lebih gampang. Cuma buat aku, karena aku jalan kaki, jadi aku nggak bisa bawa barang yang terlalu banyak. Kayak sekarang aja guys, udah lumayan berat guys. Tapi ya, aku udah ngerasa lama banget gak ngevlog, udah hampir sebulan. Alasan utamanya sih karena aku emang lagi lumayan sibuk di kerjaan. Dan kemarin rasanya abis selesai Ramadan, aku pertama kali ngevlog seintens itu juga. Jadi bener-bener capek banget. Ide tuh abis aja gitu loh. Aku kayak bingung ngevlog apa lagi ya gitu. Jadi akhirnya
beberapa minggu aku putusin buat stop dulu. Dan sebenarnya belanja kayak gini di hari Minggu itu lumayan ngebantu aku untuk bikin sebuah rutin yang lebih tertata kali ya. Karena kan kalau hari Minggu gini habis aku belanja, aku biasanya meal prep. Jadi dalam seminggu aku nggak perlu pusing harus belanja lagi atau harus meal prep lagi gitu. Jadi ini benar-benar berguna banget sih buat aku. Ini semua toko-toko dari ujung sana sampai ujung sana, dan di tengah-tengahnya ini si parkiran mobil. Itu dia si Longdan. Yuk kita jalan. Guys, tempat kedua hari ini adalah Longdan. Lihat deh guys, Longdan Home of Asia. Jadi ini tuh adalah satu tempat yang isinya jualan perlengkapan makanan Asia. Barang-barang yang diimpor langsung dari berbagai negara di Asia. Aku pribadi suka banget kesini guys, karena buat aku yang mostly masak tuh masih makanan Indonesia, aku udah nggak bisa dapet barang-barang yang ada di sini di tempat lain gitu. Jadi aku suka bela-belain untuk belanja jauh-jauh ke Longdan ini buat dapetin hal yang bisa bikin aku less homesick lah, keinget dengan rumah. Yuk guys, kita masuk. Jadi dari awal tuh disambut sama beras per berasan. Aku mau tunjukin kalian harga beras di London itu berapa. Nah itu berasnya macam-macam guys, ada sushi rice, ada beras jasmine. Nih ya, contoh jasmine rice dari Thailand. Itu harganya 5 kilo 9 pound. Jadi 5 kilo itu 200.000. Yuk kita mulai explore. Guys, masuk ke sini ya, aku tuh biasanya full senyum karena aku bisa spend kayak 40 menitan sendiri di sini. Nih guys, ada orang pakai jilbab juga nih. Ini tipikal sih bahan-bahan Asia gitu, dari mimian, kimchi. Jadi kebanyakan sih guys emang bahannya tuh dari China, Korea, sama Jepang, sama Vietnam. Vietnam juga banyak banget. Cuma ada juga beberapa barang import yang dari Indonesia. Ini salah satu yang paling gede sih. Yang aku suka dari Longdan ini guys, banyak banget sayur-sayuran yang aku nggak bisa dapet di tempat lain. Contoh dari segala contoh. Di sini tuh ada pete guys, lihat. Pete ada di Longdan, jadi bisa bayangin kan, apapun yang kita butuhin untuk orang Indonesia masak itu semua ada di sini. Aku nggak pernah lihat jengkol si TBH, cuma kayak gini pun ada guys. Ada kangkung, satu box ini, satu plastik ini harganya 50.000. Sekarang aku masuk ke dalam aisle yang isinya jajanan. Pertama kali aku discover ada jajanan ini, aku bener-bener langsung borong. Lihat ya guys, Ciki Cuba. Oke, di sini ada Ciki Cuba. Ini tuh makanan yang aku suka banget di Indo dan di sini ada. Jadi biasanya aku beli langsung 3 karena buat kesini tuh agak effort. Jadi aku lumayan beli banyak. Terus selanjutnya biasanya ada tiktak. Nah, itu dia tiktak. Di sini harganya 1 pound, satu bungkus 20.000. Di Indonesia berapa sih harga tiktak sekarang? Ya bahkan ada bungkus yang gede-gede. Cuma aku beli ini aja, aku beli 3 juga. Dan dia juga ada kusuka. Tuh, ada yang super pedas sama keripik talas. Ini aku belum pernah nyoba deh. Ini kayaknya enak guys. Rasa daun jeruk. Harganya 50.000, 2,3 pound. Aku kayak mau coba yang si daun talas ini. Kalau lihat di Tesco tadi kan isinya ya snack-snack Eropa ya guys. Jadi ya walaupun enak gitu, tapi kurang menggugah selera aku karena aku suka micin. Di sini itu juga jual sambal Indonesia. Opsinya sih cuma ada beli bis, tapi terakhir aku udah beli 4, jadi aku udah nggak perlu beli lagi. Harganya 60 ribuan. Ini juga aku suka beli di Indomaret dan di sini ada. Jadi aku mau beli ini. Santan-santanan juga ada. Aku kayak mau beli santan. Ini diskon. Jadi harganya 23.000. Aku mau beli 2. Gitulah suka duka tinggal di negara yang minoritas orang Asia. Jadi kalau kesini tuh happy banget. Padahal cuma ke supermarket doang, tapi kayak senang. Sekarang kita masuk ke tempat yang bikin aku kalap, yaitu instant noodle, yaitu minian. Di sini literally dari ujung kiri sampai ujung sana itu isinya mie dari berbagai macam negara, guys. Yuk kita lihat satu-satu karena aku biasanya suka nyobain mie baru di sini. Cuma emang harus hati-hati guys karena kita harus cari yang ada logo halalnya kayak gini nih. Tuh. Kalau Malaysia sama Indonesia sih biasanya udah aman. Aku mau cobain ini pertama kali, si laksa.
harganya 50.000. Lanjut ke mie Indonesia, aku mau beli beberapa. Biasanya sih ini ya, satu. Yang ini familiar ya guys, tapi yang bungkus ini nih kayaknya dibuat di Nigeria kayaknya, karena ya ini bukan mie kita pada umumnya tuh, tapi dijual juga. Aku mau beli each satu-satu sama mie rendang. Ini aku di London belum pernah makan Indomie rendang. Harganya 5p, yaitu sekitar 12.000 satu bungkus. Jadi sangat terjangkau. Terus tahu nggak guys, aku kemarin di sini ngeliat mereka jual ikan lele. Terus nggak tahu kenapa sampai sekarang tuh bener-bener masih kebayang-bayang banget ikan lele, mau bikin lele penyet. Cuma masalahnya tuh dia lumayan gede ya guys nih, sebesar ini. Ini gede banget aslinya. Aku nggak tahu apakah ini saat yang tepat untuk aku beli lele ini. Harga ikan lelenya lumayan, nggak begitu mahal banget, 3 pound, yaitu sekitar 70.000 dapat 3 lele yang gede-gede. Guys, keranjangan aku udah lumayan penuh dan kita masih harus ke Lidl. Ini lumayan banyak sih guys aku belanja, karena sengaja bisa untuk seminggu 2 minggu. Ada yang bisa sebulan juga kayak si Mimi, mumpung aku kesini. Sebenarnya tapi yang aku pusingin adalah gimana cara ngebawa ini ke Lidl. Menurut kalian gimana guys si tokonya? Apakah good enough? Lihat deh, segede itu. Nih, aku lihat sekelilingnya. Tuh. Sampai ke sana. Ya lumayan puas sih guys. Cara harga juga menurut aku mostly masih make sense, karena toko Asia yang di tengah kota, yang di Central itu biasanya kecil-kecil, dan karena mereka di Central harganya lumayan mahal gitu. Cuma karena di sini kayak lebih ke wholesaler gitu ya, jadi masih bisa dapet yang terjangkau. Tadi tempat check out, aku mempertanyakan kenapa belanjanya jadi banyak banget guys. Nah, ini aku mau jalan lagi ke destinasi terakhir, supermarket terakhir kita hari ini, yaitu Lidl. Karena udah menuju ke spring and summer, udah ada truk-truk es krim begini, lucu banget. Guys, ini destinasi terakhir kita yaitu Lidl. Lidl ini adalah supermarket yang hitungannya salah satu yang paling murah guys di London, Inggris, karena dia itu sebenarnya chain dari Eropa. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di Jerman, di Belanda, dan negara Eropa lain pasti familiar banget sama Lidl. Kenapa dia bisa murah? Karena mungkin ya mereka emang udah se-establish itu, dan source-nya mungkin dapat yang bisa murah-murah. Jadi aku suka kesini buat beli pelengkap aja sih guys, barang-barang kayak toilet, sabun-sabun yang kayak gitu-gitu. Di sini super duper oke banget. Ini udah mau jam 4, jadi aku cuma punya setengah jam di sini. Cuma melihat aku udah punya 2 bag ini guys, aku nggak mau terlalu beli banyak di Lidl. Emang semua toko di sini itu konsepnya adalah extra large, jadi kayak gede-gede banget. Sebelum masuk guys, aku pengen kasih tahu highlight dari Lidl itu apa, yaitu adalah bakery-nya. Biasanya kan kayak, oh bakery supermarket isinya apa gitu kan. Nah di Lidl ini guys, isinya mantep-mantep banget, lihat deh. Ini berbagai macam roti-rotian yang super duper fresh. Itu harganya cuma less than 1 pound. Jadi bayangin, croissant guys, croissant, oke, itu tuh harganya paling cuma 15.000 dan rasanya enak. Jadi emang ini terkenal banget, banyak orang yang kesini itu cuma mau beli roti-rotian ini. Nih guys, lihat deh. Si Lidl ini sebenarnya secara size lebih kecil daripada Tesco tadi ya guys, karena Tesco yang tadi itu emang gede banget. Sebenarnya menurut aku kekurangannya Lidl itu dia agak berantakan, lihat deh, kayak banyak box-box gitu di mana-mana. Jadi ya ada harga, ada rupa, walaupun harganya murah, tapi emang kita bisa bilang agak sedikit barbar ya guys. Kayak orang-orang sini tuh kalau belanja barbar. Ini ternyata lumayan sepi, mungkin orang udah pada lewat jamnya, karena bentar lagi si Lidl ini tutup. Kalau di Lidl sini, walaupun udah murah nih guys, kayak gini guys, mungkin kalian bisa 2 pound atau 1,5 pound, di sini di bawah 1 pound. Dan udah murah pun di sini suka dikasih diskon nih guys. Jadi aku suka beli yang ada label warna orange ya gini, artinya dia diskon. Aku di sini suka beli semangka karena semangkanya itu terhitung murah. Ini lumayan kecil sih, satu gini. Itu harganya 50.000 nih guys.
Dia dari 70.000 diskon. Jadi aku beli satu semangka. Di sini juga kekurangannya adalah opsi halal yang sangat-sangat minim atau hampir nggak ada bahkan. Jadi daging-dagingannya, ayam-ayamannya nih kayak di kulkas sebesar ini nggak ada yang ada logo halalnya gitu. Jadi aku sih tetap akan beli ke halal butcher ya guys, yang kayak aku tunjukin ke kalian itu lebih aman. Jadi kayak ayam-ayam kayak gini itu belum ada logo halalnya. Nah ini guys, yang biasa aku beli di Lidl adalah telur. Dia tuh telur kotaknya sebesar ini, tapi udah habis saking orang pada nyari telur tuh di sini. Nih, 15 biji, harganya 60.000. Aku biasa beli Oatly di sini, tapi udah habis. Jadi kita skip dulu sekarang. Lihat guys, tipikal di Lidl, barang-barangnya tuh kayak palu gada, apapun yang kita butuh ada. Ini bahkan tempat buat gardening juga ada, dan harganya miring-miring banget dibandingin sama yang lain. Kayak gini-gini nih, kotak tisu, bahkan ada hair dryer, tuh kan. Hair dryer harganya 150.000, ada vas bunga segala, ada mainan anak. Jadi sangat random, misalnya agak-agak random di sini. Nah ini kulkas yang isinya ada dessert nih. Dan dessert di sini guys, menurut aku ya hitungannya super duper murah sih. Ini ada Ben & Jerry's juga. Kayak gini-gini ini kebanyakan brand dari si Lidl-nya sendiri. Ini kayak gini harganya nggak nyampe 100.000. Ini pertama kali deh aku lihat ada pistachio. Wow. Guys, es krim pistachio harganya berapa? Harganya 50.000. Dapet, tapi cuma dapat 2 guys, tapi 2-nya kayak besar-besar. Sama yang aku notice ya guys, di London Inggris ini nih variasi frozen foodnya itu jauh lebih banyak daripada di Indonesia. Tapi mungkin kalau dibandingin sama US, aku pernah lihat orang grocery shopping di US tuh isinya kayak frozen food banget. Di sini nggak sebanyak itu sih, kayaknya UK, Eropa itu masih lebih tone down, tapi tetap cukup banyak sih. Pizza kayak gini nih, aku tuh suka banget seafood. Biasanya aku beli udang frozen kayak gini karena lebih murah guys beli frozenan, tapi aku masih ada di rumah, jadi aku skip dulu sekarang karena kita udah ke Tesco dan Longdan. Jadi di sini aku agak bingung sih guys, jadinya beli apa lagi. Paling aku mau beli sayur frozen aja, kayak frozen brokoli nih guys, lihat deh. Nah ini juga super praktis, beli segini harganya cuma 20.000 sebesar ini. Jadi ini nih, bayangin ada satu aisle yang isinya diskon semua, literally kayak jadi murah banget. Paling aku mau beli basil. Ini buat pasta, ya harganya 12.000. Aku mau balik ke bagian buah lagi. Kayaknya aku mau beli nambah buah. Mungkin aku mau nambah jeruk kali ya, karena jeruk tuh enak banget. Ini harganya 1 pound, lumayan mirip sama Tesco tadi, tapi kayaknya agak sedikit lebih banyak deh. Sama aku mau beli pisang juga. Pisang satu gini, satu pack 90p, 22.000. Guys, kan bosen gak sih sama vlog belanja ini? Jujur ya, aku tuh kalau ngeliat orang bikin vlog belanja, aku suka banget nontonnya. Cuma ini aku lumayan kayak mikir, ini lumayan panjang ya kayaknya vlognya. Kira-kira kalian bosen gak ya nonton? Hopefully enggak. Sama guys, please banget tolong komen aku perlu bikin vlog apa lagi, karena jujurly abis lebaran kemarin aku lumayan kehabisan ide kayak aku harus bikin apa. Dan sebenarnya aku maju mundur sih mau bikin vlog ini karena aku tahu belanja tuh kayak lumayan time consuming. Aku nggak tahu bakal seru atau enggak, jadi please kasih tahu aku harus bikin vlog apa lagi. Dan aku kemungkinan juga akan explore negara Eropa. Aku mau coba ke satu negara dulu. Kalian ada nggak satu negara di Eropa yang pengen banget kalian lihat biar aku bisa coba main ke sana? Guys, itu dia pengalaman belanja di 3 supermarket di London, Inggris. Yang pertama ke Tesco, Longdan, dan terakhir ke Lidl. Ini dia guys hasil belanjaanku hari ini. Lumayan banyak juga. Aku total habis sekitar, nanti aku taruh di sini berapa totalnya. Cuma lumayan. Ini bisa kurang lebih 2 mingguan, sama ada beberapa hal yang masih aku punya di rumah.
Jadi aman banget. Hopefully aku bisa bikin video lebih banyak dan hopefully kalian enjoy episode santai ini. Cuma jalan-jalan ke groceries aja biar kalian bisa dapat gambaran gimana sih grocery shopping di London, Inggris, dan gimana cara nemuin bahan-bahan yang halal di sini. And that's it guys, that's all from me. See you guys on the next video. Bye bye.